Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami terdiri dari Oni Nurhaini, Sulha, Sutihat Mandasari akan membahas tentang mata kuliah psikologi dengan judul Pendekatan Konstruktivis Sosial. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan tidak dapat diberikan begitu saja kepada siswa, melainkan harus dibangun oleh individu melalui proses berpikir dan pengalaman belajar. Menurut Suparno, tahun 2018, belajar merupakan proses aktif di mana peserta didik mengaitkan informasi baru dengan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam teori ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan makna dan konsep sendiri melalui aktivitas belajar yang menantang. Proses belajar yang konstruktif menuntut keterlibatan aktif peserta didik, bukan sekadar mendengarkan atau menghafal, melainkan berusaha memahami dan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Pendahuluan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses membangun pengetahuan dan pengalaman melalui interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Dalam paradigma pendidikan modern, belajar tidak lagi dimaknai sebagai proses mentransfer informasi dari guru kepada siswa, melainkan sebagai proses membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Pendekatan konstruktivis sosial hadir sebagai konsep yang menekankan bahwa pengetahuan dibentuk melalui hubungan sosial, budaya, dan komunikasi antar individu. Dalam konteks pendidikan Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong siswa untuk aktif, berpikir kritis, serta berperan sebagai subjek utama dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip dasar pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan konstruktivis sosial memiliki beberapa prinsip dasar yang penting dalam proses pembelajaran. Pertama, pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial yang melibatkan komunikasi antara siswa dan antara siswa dengan guru. Kedua, bahasa berfungsi sebagai alat utama untuk berpikir dan membangun makna. Ketiga, pembelajaran berlangsung dalam konteks sosial dan budaya tertentu, sehingga pengalaman belajar menjadi relevan dengan kehidupan nyata siswa. Selain itu, konsep scaffolding atau pemberian bantuan sementara oleh guru juga menjadi aspek penting agar siswa dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi secara bertahap. Hakikat pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan konstruktivis sosial adalah pengembangan dari teori konstruktivisme yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membangun pengetahuan. Menurut Sardiman, belajar merupakan hasil dari hubungan sosial antara peserta didik dengan lingkungan, baik melalui komunikasi, kerjasama, maupun kegiatan kelompok. Proses ini tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga melatih kemampuan sosial seperti kerja tim, komunikasi, dan empati. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai mediator yang membantu siswa memahami materi melalui bimbingan dan diskusi. Sementara, siswa berperan aktif dalam berinteraksi dan membangun pengetahuan secara bersama. Penerapan dalam pembelajaran. Penerapan pendekatan konstruktivis sosial dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai metode yang bersifat kolaboratif seperti diskusi kelompok,
pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan cooperative learning. Melalui kegiatan ini, siswa terlibat langsung dalam memecahkan masalah, berdiskusi, serta mengkomunikasikan ide dan solusi mereka. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses belajar tanpa mendominasi. Trianto menyebutkan bahwa pembelajaran konstruktivis sosial mampu menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan kemampuan komunikasi antara siswa. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Contoh penerapan di kelas. Dalam praktiknya, penerapan pendekatan konstruktivis sosial dapat dilakukan dengan memberikan permasalahan konstekstual kepada siswa. Misalnya, guru memberikan studi kasus tentang masalah sosial di lingkungan sekitar. Kemudian, siswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok guna mencari solusi yang relevan. Selama proses diskusi, siswa saling bertukar ide dan memperkaya pemahaman masing-masing. Guru kemudian memberikan umpan balik serta membantu siswa merefleksikan hasil diskusi. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga melatih tanggung jawab, toleransi, dan kemampuan berkomunikasi antar anggota kelompok. Manfaat pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan konstruktivis sosial memberikan banyak manfaat dalam pembelajaran. Yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antar siswa melalui kegiatan kolaboratif. Ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan empati sosial. Selain itu, pendekatan ini juga menciptakan suasana belajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, melainkan menjadi ruang dialog yang dinamis antara guru dan peserta didik. Kesimpulan, pendekatan konstruktivis sosial menegaskan bahwa belajar merupakan proses sosial di mana peserta didik membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan, teman sebaya, dan guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar aktif, sementara siswa menjadi pembelajar mandiri yang mengembangkan potensi berpikir dan berinteraksi. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan dalam pendidikan di Indonesia karena sejalan dengan tujuan Merdeka Belajar yang berorientasi pada pengembangan kompetensi karakter dan kemampuan sosial peserta didik. Terima kasih. Itulah penyampaian atau pembahasan tentang pendekatan konstruktivis sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.